Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Puspa Maharani dari X-MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Licik. Pengertian licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. B. Ciri-ciri orang licik. 1. Sikap licik sangat berbahaya, sehingga jangan sampai sifat tersebut ada pada diri kita. Kita juga harus waspada tentang orang yang bersifat licik. Berikut ini ciri-ciri sifat licik. 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia. Orang seperti itu hatinya sedih dan gelisah ketika melihat orang lain bahagia. Jika tidak bisa, ia berharap nikmat tersebut lenyap. Sesungguhnya ini adalah sikap hasad. Tetapi licik lebih berbahaya karena orang yang licik sangat aktif untuk menghalang-halangi orang agar gagal. 2. Bahagia melihat orang lain menderita. Orang licik bahagia dan senang jika ada teman atau saudaranya mengalami musibah dan penderitaan. Rasa bahagia dan senangnya tersebut diekspresikan dalam raut muka dan ucapan maupun disembunyikan di dalam hati dan perasaannya. 3. Berpikir untuk mencelakakan orang lain. Ciri yang ketiga, orang licik merupakan rencana-rencana negatif, di mana ingin menghalang-halangi orang lain agar gagal. 4. Ingin serba jalan pintas. Orang licik kerap kali ketika menginginkan sesuatu, ia tidak mau melalui sebuah proses, inginnya cepat-cepat berhasil. C. Bahaya sifat buruk bagi orang lain. 1. Seringkali kita jumpai orang yang sikut sana-sini untuk mencapai tujuannya. Demi memuaskan hawa nafsunya, ia tidak segan-segan berbuat licik. 2. Licik membuat seseorang menjadi serakah. Orang yang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. Ia berbuat seperti orang haus yang meminum air laut. Makin diminum makin haus. 3. Orang yang licik inginnya menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. 4. Kurang iman. Sudah pasti orang yang licik imannya kurang, makanya ia berbuat seperti itu. Orang yang berperilaku licik patut dikasihani karena kurang iman. 5. Selagi ia butuh, ia mendekat, dan selagi ia tidak butuh, ia menjauhkan diri. Menceritakan sebuah kejelekan dan memfitnah orang tersebut tanpa ia mengingat budi dan kebaikan selama ia berteman pada orang tersebut, dan ia seperti kacang yang lupa pada kulitnya. D. Bahaya orang licik bagi diri sendiri. Batinnya selalu resah dan gelisah, hatinya tidak akan tenang, hidupnya tidak berkah. Jika ia menafkahi keluarga dengan jalan licik, lalu anak diberi makan dengan yang tidak halal, makanya akan menjadi daging. Hidupnya penuh dengan memfitnah. Orang licik hidupnya penuh dengan cobaan. 2. Tamak dan serakah. Pengertian dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak, yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, harta, terlalu berlebih tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. B. Ciri-ciri tamak. Tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat. Ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Kikir, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Bahaya tamak. 1. Orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur, dan sungguh telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Luqman ayat 12. Sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah SWT. D. Cara menghindari tamak. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. B. Membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. C. Membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. D. Membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah,
dan zuhud. Meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Menghindari sifat iri jika melihat orang lain banyak harta. Sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat. 3. Zolim. Pengertian aniaya atau zolim menurut bahasa. Kata aniaya sama dengan kata zolim, yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zolim, sebab sesungguhnya kezoliman itu merupakan kegelapan dari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh perilaku aniaya. Perilaku aniaya walaupun dilarang, tetapi masih aja kita melihat di tengah masyarakat adanya perilaku aniaya. Perilaku aniaya dicontohkan sebagai berikut. 1. Aniaya zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, minum keras, malas belajar, meninggalkan salat dan sebagainya. 2. Aniaya zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. 3. Aniaya zalim terhadap Allah SWT. Zalim terhadap Allah SWT misalnya kufur, syirik, menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Akibat negatif perbuatan aniaya. Aniaya akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat. Karena itu aniaya dalam perbuatan yang harus kita hindari, merusak persatuan dan persaudaraan, merusak tataan hidup di masyarakat, menghilangkan akal atau sifat yang baik. Orang yang aniaya akan kekal di dalam neraka seperti diterangkan dalam Quran, dalam firman Allah SWT. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, demikianlah balasan dari orang-orang zalim. Hikmah menghindari aniaya. Sebab dengan menghindari aniaya maka akan memberikan hikmah yang besar, antara lain: terwujudnya persatuan dan persaudaraan. Terciptanya tataan hidup yang baik di masyarakat, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik. Terciptanya kasih sayang antara sesama. 4. Dekriminasi. Pengertian dekriminasi berarti pembedaan perilaku terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap dekriminatif. Dekriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan prinsip: 1. Persamaan as-sawa, 2. Persaudaraan dan 3. Tolong menolong ta'awun. 2. Bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan masyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai buah malapetaka. 3. Bahaya diskriminasi. Sikap diskriminatif sangat dilarang oleh Allah, sebab perbedaan sosial, suku, golongan, dan sebagainya merupakan karunia Allah SWT. Kita tidak boleh memperlakukan berbeda dan bersikap diskriminatif, karena akan berakibat negatif bagi manusia baik secara pribadi, keluarga, dan masyarakat seperti berikut ini. Muncullah ketidakadilan masyarakat, mudah berlaku sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. 4. Menghindari diskriminasi. Dengan menghindari dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan sikap tersebut, maka akan membawa hikmah yang besar, seperti: 1. Terciptanya keadilan di masyarakat. 2. Tidak mudah berlaku sombong. 3. Menganggap bahwa orang lain adalah sama dan saudara. 4. Orang yang bersikap diskriminatif akan membawanya masuk ke dalam surga.